Yo, kembali lagi di Muelisme, sebuah channel mengandung unsur Moe Moe. Oke, setelah lama hiatus, akhirnya kita memutuskan untuk merilis episode comeback ini, Man. Gimana menurut lo sendiri nih, Man? Kita kemarin ada rehat dulu karena kan kita mau menyambut bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Editor kita juga lagi kurang sehat, kemarin sempat dirawat. Sakit konyol. Lebih ke sakit konyol nih. Waduh. Udah sembuh nih sekarang nih dia. Sudah semangat kembali Back on track, ya kan? Nah Mil, saat ini kita mau ngebahas apa nih, kita sudah comeback nih. Di bulan suci Ramadan ini ada baiknya kita membahas tajil-tajil sih, kayaknya lebih enak gitu kan, Manis-manis tajil. ya kan? Iya. Cuman bukan di situ jalurnya. Bukan ya. Muelisme tetap akan memberikan rekomendasi anime-anime terbaik yang ada pada musim kali ini. Betul sekali, karena kita juga sempat keluar jalur dulu, kita mau bahas cosplayer mulu nih. Betul. Cosplayer Genshin kan terlalu Kita hype. kemarin-kemarin itu sibuk event banget sih. Event banget. Mempromosikan channel kita. Terus mencari relasi teman-teman juga, ya kan, dan akhirnya pada kesempatan kali ini kita bakal kulik lebih dalam lagi nih. Oke. Kira-kira yang pertama ada apa nih, Men? Untuk pembahasan kali ini kita mau ngebahas anime yang bisa ditonton aman di bulan suci Ramadan nih. Halal lah pokoknya. Halal lah pokoknya ya kan. Jadi lu kalau mau ngabuburit enak tuh nunggu azan maghrib kan. Yes. Nonton anime dulu. Tapi kita campur nih, ada anime yang movie, ada anime apa nih? Kalau banyak episode itu? Ini ongoing. Yang kayak gitulah ya. Yes. Untuk movie-nya sendiri, ini gue menyarankan dari Muelisme ya. Menurut Muelisme yang pertama, movie dari Koe no Katachi. Itu tentang romance banget sih, Mil. Lu tau gak sih, Mil, itu Mil yang ceweknya bisu gitu? Koe no Katachi gue sempat pernah nonton, cuman gue lupa alurnya. Alurnya gimana kira-kira nih? Alurnya kalau nggak salah tuh jadi si cowoknya sama si ceweknya siapa gitu gue lupa. Dia tuh pokoknya berteman sejak kecil, terus si ceweknya karena dia bisu gitu kan, kayak si cowoknya itu ngebully ceweknya tuh. Dan ternyata ketika gede dia ternyata suka kan. Timbul perasaan-perasaan. Iya, dan gak enak tuh berusaha buat minta maaf dan memperbaiki diri kan. Cuman perjuangan kesananya tuh si cowoknya banyak cobaan dan itu keren banget sih cobaan-cobaan hidupnya kayak gitu kan. Justru itu, intrik-intriknya itu yang bikin menarik, ya kan? Oke. Sekedar spoilernya aja, pokoknya endingnya itu Happy ending. Betul. Koe no Katachi itu movie ya? itu movie Mil. Durasinya kira-kira berapa jam tuh gitu? Berapa ya? Sejaman lah. Sejam lebih lah ya. Lumayan tuh buat ngabuburit tuh oke banget. Oke lah, dari jam 4 udah mulai start Asli. kan. Kalau emang bete-bete nunggu maghrib lama nih, wah gue lapar nih gitu kan. Terus untuk yang selanjutnya apa nih? Kita punya, kalau rekomendasi dari gue sendiri itu lebih ke anime-anime sport sih. Wih, olahraga nih men. Mungkin ini agak-agak lawas nih, tapi bagi lu yang gak ngikutin anime semacam sport kayak Haikyuu itu wajib sih ditonton tuh. Wajib ya. Maraton dari season 1 sampai season yang terbaru gue lupa berapa, 4 atau 5 gitu ya kan. Dan ngomong-ngomong belum tamat apa udah tamat nih Haikyuu nih? Kalau di animenya kayaknya udah tamat ya. Udah tamat ya versi animenya ya. Belum Ini makanya belum dah. belum tamat. Iya, yang Hinata dia masuk ke ini apa? Ke tim-tim luar negeri itu belum tuh kayaknya tuh. Klub ya, klub voli luar. Bisa diceritain nggak nih Mil tentangnya kayak gimana nih? Apa ada kekuatan-kekuatan khususnya nggak nih? Haikyuu itu nggak ada kekuatan-kekuatan khusus ya. Dia kan basically shonen nih, shonen jump ya kan. Dari majalah Shonen Jump, Haikyuu. Seorang pemuda Hinata ini pengen jadi pemain voli yang oke lah gitu ya kan. Pokoknya punya punya semangat gitu, berjuang dari nol si Hinata ini, meskipun dirinya nih pendek nih buat sekelas pemain voli gitu. Di situ dia bertemu dengan teman-temannya Kageyama Tobio ya kan, itu yang jadi rival abadinya nanti. Pokoknya kurang lebih begitulah dari Haikyuu sendiri. Berarti lebih kayak nggak realistis ya? Realistis, game voli. Main power Nggak ada, gitu kan? nggak ada zone-zonan lah pokoknya di situ, dan nggak ada tendangan macan. Tendangan macan juga. Selanjutnya apa nih, Men? Berhubung tadi kita sudah bahas olahraga nih. Yes. Nah, tadi kan kita udah ngebahas voli, kita mau ngebahas ke basket nih, Mil. Oh, dari sport lagi nih. Sport lagi. Apa nih kira-kira? Lawas apa baru nih? Lawas juga Lawas sih, juga, Mil. siap. Tapi
yang terakhir itu ada movie-nya. Oke, siap. Iya, Last Game itu. Last Jadi Game. menceritakan tentang si Kuroko dan tim SMP-nya yang udah apa namanya? Gua nonton sih itu. Yang udah jadi sempat musuh kan di SMA tuh, akhirnya dia disatukan kembali karena ditantang pebasket dari Amerika kan, Iya, yang ngeremehin banget tuh. Tim gabungan lah. Tim gitu ya. gabungan lah, dream teamnya lah bisa Dream dibilang. team. Kita Top bisa, 5. iya kita bisa ngeliat duet dari Kuroko dan Aomain. Di situ sih keren banget sih tuh. Ngeri. Itu wajib juga ditonton bulan puasa pasti. Wajib, itu mau yang ongoingnya atau yang movie-nya tuh keren lah pokoknya. Kalau mau maraton juga. Maraton. Oke. Lebih ke rewatch sih, jadi nonton ulang. Rewatch, ya, betul. Iya. Orang-orang gue yakin banyak yang udah nonton. Kuroko itu sendiri. Dan selanjutnya Mil, untuk yang keempat kan tadi serius-serius sudah nih, kita ke yang slow-slow nih, yang memanjakan mata nih. Memanjakan mata, memanjakan mata dan bikin agak ngantuk-ngantuk. Agak ngantuk-ngantuk dikit, tapi oke lah, masih dari ceritanya tuh soft lah, nggak terlalu berat nih. Cocok lah buat bulan Cocok. puasa. Lu nonton ngantuk tidur, atau maghrib ya kan? Ya, ketinggalan cerita lo kalau Yes. lewat episode juga. Betul. Itu anime Eurocamp. Eurocamp. Tentang camping doang sih, kayak lihat pemandangan-pemandangan, disajikan gunung bagus apa. Jadi Untuk kayak grafik oke sih. Grafiknya kayak karya-karya Makoto Shinkai lah. Iya, mendekati. Gitu kan. Udah gitu dia story-nya juga ya nggak berbelit-belit lah. Masih. Lebih ke apa ya? Easy aja gitu, easy listening. Easy easy watching. listening, easy watching. lah pokoknya. Easy watching pokoknya. Dan yang terakhir ada apa nih Mil? Yang terakhir itu yang kemarin aja baru selesai nih. Baru tamat. Dari sport lagi nih. Sport lagi. Karena yang aman-aman ini menurut gua buat di bulan Ramadan ini ya Sport sport. sih. Romance gak mungkin juga kan. Karena romance Jepang nih banyak intrik Iya, nih. makanya tadi kita ngangkat Kono Katachi ya, karena memang ceritanya ya itu doang yang agak aman lah. aman lah bisa dibilang. Sebenarnya banyak, cuman kita ngerekomenin itu tuh karena feel dapet banget sih. Cuman yang sedih banyak, kita rekomendasinya itu. Nah, yang tadi ini yang gue mau sebutin ini dari sport tadi lagi, kita ada Blue Lock ya kan. Bola nih. Bagi yang belum nonton itu wajib maraton sih. Karena sebelum ketinggalan jauh. Dan juga buat pembaca manga mungkin ya lebih apa ya, biar feel-nya lebih dapet aja gitu nonton animenya Blue Lock ini sendiri. Blue Lock itu ya diawali dengan kisah dari si Isagi Yoichi. Seorang pemain bola biasa nih ya kan. Yang tak tahu dia diundang ke program Bulog aja, Bulog ya kan. Program Bulog itu sendiri adalah memaksimalkan dari striker. Yes, jadi pengen dikumpul nih 11 orang striker semua, gimana nih jadinya? Buat yang belum nonton itu pokoknya keren banget lah Bulog. Jadi kita pertama ada apa tadi, dari basket udah, volley udah, bola udah, camping udah. Pokoknya itu anime-anime yang aman lah biar nonton kayak gitu kan. Jadi kalau ada yang teman-teman mungkin tahu gitu yang bisa ngasih rekomendasi boleh bisa juga ya kan. komen di kolom komentar. Yang aman di bulan puasa. Tadinya gue pengen bilang ini juga sih, Bocchi the Rock. Bocchi the Rock juga aman itu, safety sekali, musik genrenya. Musik, cuman kadang omongan Bocchi ada yang frontal dikit doang sih. Tapi masih oke lah, masih aman. Masih aman. Pokoknya Mualisme tadi udah ngelis kan tuh anime-anime yang aman di bulan puasa. Bisa ditonton buat menemani. Ngabuburit, nunggu ajan maghrib. Ya. Nunggu imsak juga bisa. Bisa ya, habis sahur nih. Situasional kan. Iya, situasional. Habis sahur gabut nonton anime, wah oke banget sih. Ya. Jangan lupa kopinya. Kopinya. Iya. Gak puasa dong. Oh iya, Iya dong. Selanjutnya apa nih men? Tadi kan kita udah ngebahas anime yang aman ditonton di bulan Ramadan. Yes. Sekarang kita mau ngebahas juga nih Mil tentang anime Spring atau yang baru tayang nih Mil. Yang baru masih tayang. hangat-hangatnya nih Mil. Sedang hangat-hangatnya ya. Kalau itu nanti kita lanjut di section kedua. Betul. Rekomendasi Anime Spring tahun 2023 versi Mualisme. Oke, di section kali ini Mualisme akan memberikan rekomendasi anime Spring terbaik pada musim kali ini 2023. Yang pertama itu kita punya list Isekai Gejit Skill wa Tenis Ipa Orewa Genjitsu Seka wa Musuru Level up wa Jinsa wa Keta. Panjang amat sih Mil. Makanya gue bingung nih. Gila, Itu gila. kalau disingkat mungkin bisa Isekai Digit Skill kali ya. Tujuan apa timelinenya itu sih.
Entah Jadi kayak gimana sih Mil dia si Isekai Decade Skill ini sebuah pintu misterius terbuka nih, mengundang seorang anak laki-laki yang telah diintimidasi secara brutal sepanjang hidupnya untuk mengambil langkah maju yang berani ke hal yang tidak diketahui. Kira-kira di sisi lain dia menemukan tumpukan artefak yang tak ternilai dan dunia yang penuh dengan sihir seperti monster. Pengungkapan yang paling mengejutkan bagaimanapun adalah bahwa dia dapat membawa apapun yang dia inginkan kembali ketika dia kembali ke bumi. Tidak akan lama sebelum kehidupan ganda ini mengubah dia selamanya. Wih, berat banget nih Mil. Berat nih. Jadi kayaknya dia tuh anak laki-laki yang sempat kebuli sih kayaknya ya. Yes. Dari sinopsis ceritanya nih yang kita lihat kan di. Jadi dia tuh ini kayak gimana? Kakeknya itu tuh pewalang sekai. Nah, jadi itu peninggalan dari kakeknya sebenarnya. Yang artefak tadi tuh. Itu semua peninggalan itu kakeknya. Nobles. Terus dia tuh dibully sama siapa? Sama si adik tirinya. Iya. Bukan temennya nih. Temennya juga. Jelek. Bully lah. Parah banget dah pokoknya. Bully bastar tuh. Menurut NPC Kyun sendiri gimana nih ceritanya nih Isekai Decade Skill nih? Itu si anime tergege sih kayaknya musim ini deh. Musim ini. Tapi banyak moe-moenya nggak bang? Nggak ada. Jadi dia itu benar-benar menceritakan tentang dunia isekai, tapi ya kalau moe-moe sih Nggak ada romance-nya berarti? Romance-nya tuh ada, tapi nggak banyak gitu loh. Tapi kalau dibilang moe-moe, ibunya aja udah moe-moe. Ibunya udah moe-moe. Masalah sekali ya. Material. Kira-kira nih Isekai Decade Skill dari NPC Kyun ratingnya berapa nih? Sampai 8 nggak? Kalau gua sih 8,2 sih harusnya. 8,2. Iya, Kenapa nggak 8,5? Karena memang udah ditunggu-tunggu. Kalau 8,5 kan karena ini baru episode 1 ya. Nggak bisa langsung Belum bisa spekulasi begitu. Tapi kalau kita lihat dari ini dari apa ya? Dari pembahasan story segala macamnya gitu yang gua lihat di salah satu base station gitu loh. Itu memang benar-benar anime yang ditunggu-tunggu gitu loh. Selain solo leveling. Yes. Solo leveling ya. Iya. NPC Kun sendiri nih bagus nih Mas. Ngasih rekomendasi. Nonton di Base Station resmi. Tolong nonton di yang legal ya. Legal. Jangan di Yang tidak legal. Ya, legal. Lanjut nih men, kita punya apa yang kedua nih? Yang kedua Jigokuraku nih Mel. Jigokuraku. Ini bukan romance kayaknya sih. Bukan, gua pernah baca sedikit manganya dia dari Shonen Jump juga. Satu majalah sama One Piece, judul-judul terkenal lah. Berarti memang sudah tidak diragukan lagi kan? Sudah tidak diragukan lagi dan memang sudah ditunggu. Gitu. Pokoknya sinopsisnya tuh kayak mungkin jagoannya namanya Gabimaru, ini MC-nya seorang ninja Iwagakure. Ini kayak nama desa Konoha nih. Iya. Pokoknya jangan-jangan masih sebelahan nih. Betul, Iya. masih satu lahan lah. Iya. Iwagakure ini dikenal dengan dingin dan tanpa emosi nih di desanya tuh kan. Dijebak oleh sesama ninja jagoannya tuh. Sekarang berada mau dihukum mati. Bosan membunuh dan berkhianat, dia ingin mati aja lah pokoknya, capek mungkin dia kan. Dia ada metode eksekusi yang berhasil padanya karena meskipun Gabimaru yang tampaknya apatis menolak untuk mengakuinya, dia memiliki alasan untuk hidup, dia ingin kembali ke istrinya. Oh jadi cerai nih dia. Ini tinggalin kan, baru talak berapa kita nggak tahu. Iya. Setelah dia mungkin udah bete, dia pengen balik lagi mungkin ke istrinya. Alasannya apa tuh? Nah itu dia. Kita tidak tahu, kita harus nonton terlebih dahulu. Ini rekomendasi sekali pokoknya Moeisme kan. Karena Jigokuraku ini. Ya dari sinopsisnya yang kita baca ya, nanti kita coba telusuri lebih dalam lagi untuk cerita di Jigokuraku ini. Jadi kayak memang lebih agak sedikit berat nih kalau gue lihat nih. Konsepnya sih iya menurut gue ya. Jigokuraku ini keren lah pokoknya. Selanjutnya ada apa nih men? Selanjutnya itu agak soft nih tentang percintaan kan, karena kita juga tetap harus ngecas Moemeter juga Moemeter. Jadi ceritanya nggak terlalu berat, percintaan mungkin agak sedikit seru karena yang selanjutnya ini ceritanya tentang game juga Mes. Kayak kita gamers juga kan, kita main Genshin juga kan. Sombong amat. Nah mungkin ada mirip-miripnya nih, judulnya Yamada Kun to level 999 no Koi Wosuru. Koi, kalau udah ada kata-kata koi itu cinta tuh pasti. Betul sekali. Iya. Jadi ceritanya tuh setelah pacarnya selingkuh nih Mil, jadi si
cewek ini punya pacar dari game, ketemu pacaran kan tuh, nggak lama kemudian si cowoknya minta putus karena udah ketemu cewek yang mungkin lebih GG lah gitu kan. Kayak gitu. Terus dia putus, si ceweknya galau, dibantu temennya, terus si cewek pengen move on, dibantu kan tuh, pengen balas dendam lah gitu kan. Jadi mungkin ada acara CF nih, CF di anime itu, di mana event itu di game itu datang dengan berpasang-pasangan buat ngeklaim hadiahnya lah, bisa dibilang gitu kan. Dan si cewek itu belanja lah, beli baju yang bagus, dia ke salon biar seru nih si cowoknya agak nyesel gitu men. Gue belum nonton sih, tapi menurut gue nih oke nih kayaknya. Bener aja Mil. Jadi ketika di acara itu atau di CF-nya itu dia ketemu si cowok mantannya itu sudah sama cewek baru. Dan tersikung. Betul. Dan si Yamadanya ini ketemunya, jadi si cewek itu kan waktu itu sempet galau nih. Dia login main game, mau farming, ketemu karakternya Yamada tuh. Pokoknya karakter Yamada tuh afro gitu, dia mau gangguin ceweknya farming nih. Dia satu guild apa enggak nih? Satu guild ceritanya ya. Seguild nih. Dia cerita si Yamada tuh kan orangnya pendiam nih, orangnya cuek dan introvert. Jadi balasnya cuma gitulah gitu kan. Ceweknya makin kesel dong. Nah ketemulah si cewek ini sama si Yamada ya, gak sengaja. Dia kesandung sama kakinya Yamada, si cewek ini. Di real life nih? Iya di real life nih, kesandung, jatuh. Terus dibantu berdiri lah, ketemu gitu. Ya adegan-adegan sinetron lah. Si Yamada ngomongnya sama ketika dia main game. Cuma doang gitu. Ya. Si ceweknya langsung tuh. Yamada kun langsung nengok dong kan. Langsung levelnya 999. Jadi sama-sama ketemu nih Mil, si mantannya sama pacar barunya, si cewek itu sama si Yamada kan. Pokoknya konfliknya berat pokoknya, tapi enak lah buat ditonton, masih penasaran, seru-serunya itu masih dapat pastinya. Dia cerita ternyata si Yamada Kun ini di game itu kayak udah menjadi pro player lah. Jadi si mantannya tuh kayak sepuhin si Yamada. GG Kun kan. Terkaget-kaget lu mantannya itu ketemu si ceweknya sama Yamada kan. Ternyata udah mutualan mereka tuh. Soalnya gue ngeliat juga di ini di statusnya Pio nih, salah satu temen cosplayer kita, Yamada Kun. Gue penasaran apa nih Yamada Kun, ternyata anime. Oke. Sampai sini kayak gitu lah. Sampai sini gue paham nih Yamada Kun. Nanti bakal gue tonton. Ya pasti. Selanjutnya ada apa nih Mil? Rilis selanjutnya kita punya My Home Hero nih men. Apa tuh Mil? Sinopsisnya, Tetsuo Tosu seorang pegawai biasa nih di awalan nih, menemukan putrinya Reika telah disiksa secara fisik oleh pacarnya Matori Nobuto. Tetsuo Tosu mencoba untuk mempelajari lebih lanjut tentang pacarnya ini nih men. Balas dendam. Terus Tetsuo mengungkap skema Matori untuk memeras uang dari kakek nenek Reika yang kaya nih, dan mengetahui bahwa dia adalah anggota sindikat kejahatan. Wah, ini agak dark nih, dengan riwayat pembunuhan men. Wah, agak dark sih emang. Dipenuhi amarah dan ketakutan memikirkan Reika berada dalam bahaya, Tetsuo akhirnya membunuh Nobuto. Dengan bantuan istrinya, Kasen berhasil membuang tubuhnya. Sekarang ketika anggota sindikat mulai mempertanyakan hilangnya Nobuto, yang tiba-tiba nih Tetsuo dan Kasen harus bekerjasama untuk memastikan keselamatan putrinya nih. Suami istri. Iya, dan mencegah terlibat lebih jauh dalam kesulitan ini. Karena mungkin memang dari keluarganya juga udah sindikat nih, terkenal lagi kan. Makanya dari judul udah merepresentasikan kan My Home Hero. Jadi pahlawan itu ada di rumah nih. Pahlawan si anaknya ini nih. Berarti lebih kayak MC-nya itu bapaknya sih. Bapaknya MC-nya melindungi seorang putri gitu. Cewek si anaknya ini punya cowok ya kan, yang katanya penjahat nih gitu. Lu sebagai seorang bapak harus melindungi putri lu dong pasti. Ini keren sih menurut gua nih, belum ada yang ngangkat cerita begini nih. Lebih kayak real juga sih Mili, kalau misalnya memang ada keluarga sindikat pembunuhan gitu kan. Kita nggak tahu kan sisi gelapnya tuh kayak gimana. Sisi gelap. Bayang gak sih, lu punya anak pacar anak lu gabung sindikat. Iya lah, lu kalau punya anak lu digangguin gimana sih perasaan orang tua gitu kan. Menurut gue sih ini cukup rekomendasi ya buat para nih ingin taji nanti nonton. Kira-kira ini udah episode berapa nih? Episode berapa? Satu ya? Satu ya, baru kali ya. Spring juga kan? Spring juga nih, ini salah satu yang baru tayang juga nih.
Jadi buat para Ningindachi, My Home Hero itu cocok lah dimasukin ke list daftar Listnya. tonton nanti. Selanjutnya men, Selanjutnya yang terakhir mungkin kita bahas movie kali Mil. movie Iya. dari apa nih? Judul populer kah? Dari Kaguya sama Wakokura Setai versus wa Warana. Oke. Kaguya sama lah yang kita sering Sama. denger kan. Yes. Pokoknya itu setelah ciuman pertamanya mereka tuh kan. Ya yang di season Nah, kemarin. si Kaguya Shinomiya dan Miyuki Shirogane ini tidak yakin di mana hubungan mereka. Namanya kayak anak muda baru pacaran kayak gimana sih Mil? Ya, masih ini Iya, labil lah. labil gitu kayak kita pernah muda juga kan kayak pacaran masa muda tuh kayak Apa-apa sensitif kan. Ketidakpastian meresahkan pastinya. pasti ya apa-apa kayak overthinking mulu lah Overthinking. pokoknya kan. Ketidakpastian yang meresahkan apakah mereka dapat dianggap sebagai pasangan resmi mengajukan masalah baru karena Kaguya dan Shirogane ini berjuang untuk menyelesaikan perasaan mereka. Apalagi mereka kan sama-sama anggota OSIS juga kan. Iya, Dimana begitu. harus profesional juga, percintaan juga, wah ribet sekali lah pokoknya. Udah gitu dua-duanya nih sama-sama kayak ya gengsi-gengsian gitu. Gengsi-gengsian. Ya, kurang lebih begitu Gak ya. ada yang mau kalah kan dari Ya, memang ya. dari awal ceritanya kan. Gak mau ada yang apa di atas direndahkan lah Ya, gitu kan. Gak tapi pengen cinta. cinta sebenarnya kan. Yoi. Movie tuh ya. Movie Mil. Kira-kira durasinya panjang lah ya. Kalau movie ya paling kurang lebih sejam setengah ke 2 jam sih. Itu bisa dibilang movie apa OVA, nanti dicek sendiri aja lah pokoknya. Betul sekali. Gua nggak tahu pastinya itu movie atau OVA. Itu pokoknya 5 anime rekomendasi dari Moelisme Yang untuk tayang di spring ya. Yoi. Dan Mil, Hmm. selanjutnya apa Mil? Kita kan kemarin juga sempat ke acara-acara cosplay kan. Yoi, kita banyak menghabiskan waktu di acara-acara cosplay. Sekalian promosi juga kan jadi Mempromosikan acara channel kita di sana, bertemu teman-teman baru. banyak sih kita. Yes. Gokil sih. Dan kita juga berusaha menyebarkan virus-virus anime ini. Betul. Iya, karena nggak semua cosplayer itu nonton anime. Iya. Bener Ada gak? juga Itu kayak real. K-popers gitu kan. Heeh. Atau karena memang ngelihat wah bagus nih jadi ikut nge-cosplay Suka tahu karakter. animenya. Itu maksud gua. Ada beberapa juga soalnya yang kita wawancari tahu anime nggak Pak gitu kan kayak Ah. kita ngasih challenge. Oh iya, tentang pasti itu. Anime, Hmm. dia cuma tahu sekedar karakternya doang gitu kan. Apa belum ibu akut lah kalau bisa bilang. Masih baru-baru lah itu ya kan. Jadi fenomenanya juga kan kayak semakin banyak nih Mil mulai mengadakan acara nih, event-event IO pun makin banyak juga nih Mil. Pasti Kayak itu dari tahun ke tahun festival. pastinya. Dari tahun ke tahun event-event berdatangan dan yang akan datang nih event terbesar mungkin ya di Besar. Indonesia, Komifuro 16. Lebarannya para wibu lah bisa dibilang. Komifuro 16 at Ice BSD tanggal 6 sampai 7 Mei 2023. Itu kita bakalan bertandang ke situ tuh nanti. Pagi sih kita bakal Yes. ada di sana buat konten dan Hitungan cek berapa juga. bulan lagi sih nih? Bulan Mei mah kan April, Hah? bulan depan. Bulan depan ya. Habis Oh. lebaran banget Pokoknya nih. kita prepare lah buat Komifuro itu sendiri. Sobat kita Stephen Panjaitan juga Tapi sudah bisa mempersiapkan. dijelaskan nggak Mil kayak Komiforo itu kira-kira gambaran besarnya seperti apa? Gambaran besar Komifuro 16. Tahu gua bagi yang udah pernah datang ke Komifuro mungkin tahu lah Komifuro situasionalnya gimana ya kan. Komifuro itu acara komik ya. Di mana tempat para kreator menjual hasil-hasil merchandise-nya dia, karyanya dia. Terus juga para cosplayer juga bisa jual merchandise dia di situ. Dan bagi para kayak pengisi bintang tamunya juga bisa jualan juga di situ, ya kan. Kita bertemu dengan orang banyak di Comiket itu. Ada banyak merchandise kayak baju, poster, terus gantungan kunci, ada juga dojin. Iya, dojin ada. Dojin bantal. Ada real. Menjual Yang gimana dojin. lu? Itu menurut gua keren sih, ajang unjuk gigi para kreator Komifuro. Jadi buat para Ningindachi yang pasti datang ke Komifuro, persiapkan aja budget yang utama ya kan. Betul. Udah gitu berikutnya selain budget apa kan? Pertama siapkan juga kondisi dan kesehatan. Nah itu yang paling penting Ya, tuh. jangan sampai ke sana konyol kan sakit kan, Yes. malah nyusahin temennya yang ikut juga. Tuh Iya. tempatnya jauh masalahnya. Jauh masalahnya. Untuk yang warga Tangerang mungkin dekat, cuma Hmm. kayak warga kayak Bekasi kayak kita nih, Mil Bogor apalagi kan Cuman kita antusias. antusias. Pastinya. Dan kita bakal nyari teman lagi di sana, memperluas bukan sirkel sih kayak pertemanan aja lah. Pertemanan kita gitu. Konten pasti. Konten udah pasti Mil. Komifuro pokoknya kita ditunggu-tunggu banget lah. Pokoknya di Mei ini jadwal padat banget, banyak acara yang ada di SBSD itu sendiri. Betul. Ada acara konser juga,
terus kayak Komifuro, ya kan. Pokoknya kita bakal padat lah jadwal. Betul gitu, ya. Habis Dan lebaran. yang paling penting nih Mil, kita bakal banyak ketemu cosplayer yang udah ternama nih Mil. Oh iya pastinya itu. Pasti. Yang dari luar kota. Luar kota juga kan pas banyak yang hadir. Gokil. Kita sempat bahas dong di episode dulu-dulu nih. Yoi. Komifuro, Road to Komifuro yang gagal kan di reschedule. Di reschedule. Iya, makanya nih kita antusias lagi nih. Karena Pro udah dan kontra juga sih. Iya, pro dan kontra. Bentar lagi nih masalahnya nih. Kalau kemarin kayak masih lama banget nih. Aturannya habis waku-waku tuh Komifuro Langsung jadi diundur lagi nih. habis lebaran. Iya. Memang ada plus minusnya sih Mil. Kalau Plus misalkan minus. dari kita ngambil dari posisi positifnya aja ya. Ah. Mungkin kan kayak setelah lebaran di Ah. gua jadi kita banyak yang habis THR. Yoi, duit lagi nyangkut-nyangkut nih. Iya nih. Betul. Cuman ya memang minusnya ya gitu, orang udah prepare dari jauh tiba-tiba Iya. diundur kan. Kasihan yang apa? Yang sibuk kan cosplayer Betul, profesional kan betul. banyak yang sibuk, dia udah nge-schedule di tanggal Schedule, 9 ah. dan habis lebaran dia juga udah dijanji. Ah. Tapi dia harus nge-schedulein Pulang lagi. Iya, jadi gitu. sih. Setelah Komifuro itu di Juni nanti bakal ada Juni apa Juli gitu. Impact Nation juga yang kemarin kita datang Road to-nya tuh. Rutin. Nah, itu kan ada di Bintaro ya. Betul, salah satu terbesar juga tuh men. Cukup antusias juga gua pengen datang ke Impact Nation itu sendiri. Oke, Mel. Iya. Mungkin Mungkin event tuh. Untuk Impact Nation-nya selanjutnya kita bahas di podcast selanjutnya, Mel. Ya bisa. Kita kulik lebih dalam Kalau lagi. di dalam lagi ada apa aja di acara tersebut. Yes. Nah, selanjutnya kita ada apa nih men? Kita mungkin untuk Komifuro-nya kita ulas sedikit aja. Kita mungkin bakal banyak promosi juga di sana, kita bagi stiker juga, freebies seperti biasa. Yoi. Dan buat teman-teman atau sobat Moelisme yang udah kenal sama kita, Yoi. udah pasti kalian mau follow Moelisme udah jadi sobat Moelisme. Yoi. Ketemu kita sapa aja. Jangan lupa hit me up. Itu aja sih Mil. Mungkin ada tambahan untuk acara Komifuro-nya? Komifuro ya. Komifuro menurut gue sendiri tambahan-tambahannya itu ya persiapkan aja lah mental kalian. Mental sih. Iya, itu aja. Kesehatan. Persiapkan mental, fisik yang baja buat keliling-keliling tuh. Betul Mil. Yes. Dan untuk di bulan puasa ini ya mungkin cuma itu aja yang bisa kita sampaikan. Kalau misalkan memang pengen meternya up lagi kurang nih kayaknya, bisa mengunjungi IG Moelisme, itu banyak yang Pasti. Moelis. Dan kita bakal upload juga untuk yang part 4 di Momiji kemarin. Momiji. Karena kita 2 hari Mil. 2 hari betul. Selanjutnya nih, gue punya barang yang sangat bagus nih. Mungkin buat kalian nih, kita sebenarnya tidak disponsori langsung oleh sarung ini. Oke, dan selanjutnya nih kita bakal menginformasikan juga nih bahwa Apa, Mil? Moelisme sendiri sedang mengadakan And get fucking away! This is Sparta! Wih, yes, itu dia yang diadakan di Instagram kita. Betul. Jadi kita umumkan juga di sini kalau Moelisme berhasil nembus 500 subs dan juga 500 follow di Instagram dan YouTube, kita bakal memberikan sebuah giveaway. Berupa action figure eksklusif. Yes, action figure eksklusif buat satu orang pemenang. Yang kedua orang pemenangnya itu dapat t-shirt, dan ketiganya itu dapat stiker pack Genshin Impact dari kita. Betul. Yes, 3 orang pemenang lah ya pokoknya. 3 orang. Ya. Dan itu kita sudah umumin untuk juara satunya. Nah, untuk hadiahnya ya, Hadiahnya. itu di Instagram kita bisa cek-cek di Instagram Moelisme. Jadi buruan aja nih di follow, ajak teman-teman lu sebanyaknya gitu buat follow Moelisme, subs Moelisme. Kalau udah nanti tembus, kita bakal acak orang secara gacha dan random lah pokoknya. Iya, tapi Gak ada kita kecurangan. di situ ada sedikit quest-nya juga Mil. Nah, pasti. Nge-tag lah. Ya, nanti kita bikin lebih jelasnya. Lebih jelas ya. Pokoknya pantau terus di Pantau Moelisme terus. untuk update dari giveaway-nya. Kita udah sama-sama 400 nih, kan memang dari awal syaratnya itu Instagramnya 500 dan subscribe-nya 500 juga. Dan kita udah mau hampir 400 nih. Nah, Cari 100 lagi. sebentar lagi nih, mungkin setelah lebaran lah kita laksanakannya ya. Betul, atau habis dari CF kan. Boleh, pas boleh. kita dari CF-nya kita ngadain giveaway, nyata Keren. sudah ketemu di sana langsung. Boleh. Kurang lebih kayak gitu sih. Yes, dan episode kali ini mungkin karena episode comeback nih agak spesial nih. Kita memiliki pernak-pernik yang agak banyak nih. Wih, apa Di tuh? sini Oh, kita spill, ya? tidak disponsori langsung oleh Sarung Atlas, tapi ini kameramen kita yang jualan nih. Kameramen. Untuk bagi yang pemesanan buat sebelum hari raya bisa langsung
hit me up ke IG-nya. Atau bisa ke IG-nya Melisme dulu Ya, aja. nanti ditampilkan aja di sini ya kan IG-nya. Terus di sini ada foto ayang sejuta umat. Ayang kita, pokoknya ayang Iya. gue sama Emi ya. Yang menemani buka puasa Puasa, kita, betul. sahur kita, ayang sejuta umat, pokoknya. Yang udah tahu kan? Ya, pokoknya gitu lah. Angel Cah. Berbagi linknya berbagi. Dan satu lagi di sini ada artefak nih, Nobles Oblige. Oh, Ini dapat dari Dugeon. bukan dari pasar rumput. Dari pasar rumput. Iya. Beli saya kena nih. Di Liwe lah pokoknya. Pokoknya pernak-pernik kita agak lebih oke lah ya kan. Tapi- Jadi apa nih lu dulu lah lu. Kalau misalnya memang dari teman-teman ada masukan buat podcast kita atau buat konten kita bisa komen di IG ataupun di So pasti. YouTube Melisme. Pastinya kedepannya kita bakal terus ya mungkin lebih konsisten lagi nih, Inovasi dan konsisten. karena sebelumnya kita agak-agak kendor sedikit ya kan. Gara-gara apa Mil? Bukan gara-gara apa ya, memang kemarin tuh trouble Oh, iya. ada aja mulai dari mic rusak ya kan. Jadi Rusak. mohon maaf nih kalau suaranya agak memanjakan telinga nih. Sangat memanjakan. Mohon maaf banget nih, kita belum sanggup beli mic yang mahal nih. Tapi doa dari teman-teman sangat berarti dan support dari teman-teman juga Pastinya. sangat berarti buat kita agar Melisme lebih baik lagi untuk kontennya. Semoga kedepannya lebih baik, lebih berinovasi, lebih berkelas lagi lah Berkelas pokoknya lagi. yang pastinya. Ada tambahan nih mungkin? Ini cukup sekian, bisa dikelasin Bapak ini. Oke, terima kasih buat yang udah nonton di episode bulan puasa kali ini. Berkah sekali lah. Berkah Ramadan pokoknya. Ada sedikit doa-doa, free doa. Ya. Doa bisa searching di Google aja. Ngomong-ngomong, antum dirahi nih sama Karcen. Oh iya, bulan puasa tolong dijaga itu. Jangan jaga attitude-nya nih, Wibu Tachi nih. Tolong dijaga lah pokoknya itu. Antum boleh birahi sama Birahi. Karcen, tapi jangan berlebihan. Iya. Kalau birahi makan tuh mau kurang juga sih nih anjir. Yang asli lah kalau kayak Asli gitu lah. gak harus kartun juga. Kita penggemar 2D ya cukup dengan karyanya aja, udah Nggak gitu. usah Maksudnya ada gitu. H-nya di depannya. Anime aja udah nggak usah Karya H aja di udah depannya. karya. Pokoknya kita mengajak mencintai karya, Tuh. bukan mencintai halunya gitu. Jadi buat sobat-sobat dan Ninja Tachi, Wibu Tachi semuanya, sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Melisme, Sebuah channel yang mengandung unsur Moe cute. Pero no nada llame